Lah, mana teman-teman saya? Kak Kesia, Kak Lydia. Ya Kak Brian, kami ada di sini. Wah, kayaknya adik-adik yang di rumah dan di gereja sudah siap nih untuk beribadah. Kak Brian, Kak Kesia, bagaimana kalau kita sapa sama-sama? 1, 2, 3. Shalom Kids! Welcome to Bethany Kids Sunday Service. Yuhuu! Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita kunci tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menuntun dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan berjalan-jalan bersama Yesus. Ayo adik-adik yang di rumah dan di gereja, ikutin ya gayanya Kak Lydia, Kak Brian, dan Kak Kesia. Boleh sambil tepuk tangan. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Ke kanan. Walk, walk, walk in the light. Ke kiri. Walk, walk, walk in the light. Ke depan. In the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Sekali lagi ke kanan. Walk, walk, walk in the light. Ke kiri. Walk, walk, in the light. Ke depan. In the light. Walking in the light of God. Ayo kurang semangat adik-adik. Ayo mana semangatnya? Kakinya disentak-sentak. Sekali lagi ya. It's a great day to love the Lord. 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 Walking in the light of God. Ke kanan. Walk, walk, walk. In the light. Ke kiri. Walk, walk. In the light. Ke depan. In the light. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Sekali lagi. Walking in the light of God. Yeay. Oh, oke adik-adik. Masih semangat Kak Kesia dan Kak Brian? Masih dong Kak. Masih. Sekarang kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik boleh silakan duduk. Kita sikap menyembah. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri adik-adik. Ada di dalam diri Kak Lydia, ada di dalam diri Kak Brian, ada di dalam diri Kak Kesia. Kita bisa menyapanya loh adik-adik. Ayo, Kak Lydia bantu. Kita menyembah Tuhan, kita memanggil Aba Bapa. Aba Bapa, ku memanggilmu. Aba Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu yang dapat
Oke, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Engkau senantiasa ada di dalam kami. Engkau yang memberikan kami roh hikmat, roh wahyu, dan ketenangan untuk kami dapat menerima dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang membuat kami dapat mengerti dan memahami apa perkenanan-Mu dan apa perintah-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Yopi di ibadah online service. Nah, saat ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Silakan sikap doanya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap kami, anak-anak yang mendengarkan sharing firman. Biarlah Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap anak-anak. Biarlah kami bisa memahami, mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oke adik-adik, sharing Kak Yopi pada hari ini itu tentang jaminan Roh Kudus. Nah, seperti adik-adik mungkin sudah pernah dengar cerita atau sudah pernah melihat bagaimana seorang penjual ember, dia menawarkan jualannya di sepanjang jalan. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat gimana dia cara menjual atau cara meyakinkan seorang pembeli untuk membeli ember yang dia jual. Yaitu dengan cara embernya dia ketuk-ketuk, kemudian dengan suara yang nyaring dia berteriak agar para pembeli melihat dan mendengarkan apa yang ia tawarkan kepada mereka, bahwa ia meyakinkan kepada setiap pembeli dengan ember yang ia ketuk-ketuk, dia memberi jaminan bahwa barang yang ia jual itu adalah memiliki kualitas yang baik, memiliki kualitas yang tidak jauh kalah dengan barang-barang yang lain. Dia memberi jaminan, barangnya jual dia ketuk-ketuk, dan juga dia dengan suara yang nyaring, dia berteriak agar barang dagangannya bisa laku. Kian juga mungkin adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dari orang tua yang menyuruh adik-adik, meminta bahwa adik-adik saat mengikuti ujian harus mendapat juara dalam kelas. Nah, ketika adik-adik mendengarkan itu dan orang tua akan memberikan suatu hadiah, maka adik-adik akan memberikan jaminan harus mendapat juara di kelas. Meyakinkan orang tua bahwa adik-adik mau hadiah yang didapatkan itu dengan jaminan mendapat juara di dalam kelas. Oke, nah itu sekilas tentang jaminan. Adik-adik bisa memahami, bisa mengerti gimana jaminan yang kita berikan untuk kita mendapat sesuatu itu dengan memberikan jaminan atau respon yang baik untuk kita meyakinkan. Oke, untuk tema Kak Yopi pada hari ini yaitu jaminan Roh Kudus. Oke, mari kita buka dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14. Berkata demikian, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oke, dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-14, Roh Kudus adalah suatu jaminan bagi kita untuk yang pertama menjadi taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa dan Tuhan Yesus ada di surga, sedangkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita semua dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita semua pada kebenaran. Itu artinya Roh Kudus memimpin kita untuk taat melakukan firman dan menggenapi seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini kita diajarkan untuk menjadi taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita,
maka jaminan yang kita miliki adalah yang pertama, kita menjadi taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti adik-adik mungkin di rumah mendengarkan perintah dari orang tua, adik-adik akan taat, akan mendengarkan perintah dari orang tua. Demikian juga kita akan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Taat dalam artian kita melakukan segala perintah yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Melalui apa? Melalui firman yang telah kita baca setiap hari. Maka kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan kita dengan tuntunan Roh Kudus bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus membaca Alkitab setiap hari, harus berdoa, harus beribadah. Dengan begitu kita akan taat melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita akan mengerti, kita akan memahami segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Demikian juga kalau kita berada di rumah, adik-adik bisa mendengarkan orang tua, apa yang diperintahkan orang tua, itu yang harus adik-adik lakukan. Segala sesuatu yang disampaikan orang tua, yang diperintahkan orang tua, kita harus melakukannya. Di situ kita akan menaati, akan taat pada segala perintah yang diperintahkan oleh orang tua. Kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terlebih kita terus diberkati dengan kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk melakukan segala perintah-Nya dalam kehidupan kita. Nah, poin yang kedua, yaitu Roh Kudus adalah suatu jaminan bagi kita untuk yang kedua, berpihak pada kehendak Allah. Perkara Allah tidak dapat dibatasi dengan keterbatasan manusia. Jika Allah berkehendak, semua orang bisa Ia pakai untuk pekerjaannya. Yang dibutuhkan umat Tuhan adalah peka dengan karya-karya Allah. Mungkin saat orang lain meninggalkan iman mereka, di sana kita pasti menemukan ketidaktaatan. Namun jika tetap berdiam dengan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan selalu tersedia. Bahkan saat kita berada dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan akan selalu menuntun, Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita pergi dan berada. Jika adik-adik merasa mungkin situasi ini sangat sulit atau sangat berat, kita harus sadar bahwa yang pasti memiliki semuanya ini adalah Tuhan. Dan tentunya tanggapan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah terus taat dan berpihak pada kehendak Allah. Karena ada jaminan yang luar biasa bagi mereka yang terus taat kepada Allah. Ada jaminan yang luar biasa bagi mereka yang taat kepada Allah. Seperti tadi dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita akan mendapat jaminan. Sini pada ayatnya yang ke-14, yaitu jaminan penebusan dan menjadikan kita milik Allah. Itu jaminan keselamatan yang menjadikan kita semua milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita sebagai anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang selalu membaca firman Tuhan, yang selalu berdoa, yang selalu beribadah, maka kita harus taat dan tetap berpihak pada kehendak Allah. Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita
terus hari demi hari yang membawa kita pada rancangannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak yang telah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita akan terus dipahami dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti, kita akan memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-firman yang telah kita baca setiap hari. Kita diajarkan juga untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa yang harus kita ucapkan setiap hari. Kita harus belajar berkomunikasi setiap hari dengan Tuhan agar Ia menuntun kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam segala hal. Ketika mungkin dalam suatu keadaan adik-adik merasa belum bisa atau belum mampu melakukan sesuatu, atau dipercayakan untuk berdoa atau berbagi tentang firman Tuhan kepada teman-teman. Nah, mungkin adik-adik belum merasa bisa, tapi ketika kita berdoa, kita meminta tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan, akan menuntun kita sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang dipercayakan kepada kita. Maka kita harus terus menjaga, terus menghidupi Roh Kudus dalam hidup kita. Maka Ia setiap hari akan menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa dilakukan. Ketika adik-adik dipercayakan untuk melakukan sesuatu, mungkin disuruh pimpin pujian, atau disuruh berdoa, adik-adik harus bisa melakukan. Karena ada Roh Kudus yang menuntun. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Oleh karena itu, kita harus taat dan terus berpihak pada kehendak Tuhan. Amin. Demikian sharing dari Kak Yopi. Semoga bisa memberkati adik-adik untuk terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus yang melengkapi, Roh-Mu yang kudus yang memampukan adik-adik untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, menyempurnakan dalam kehidupan mereka, Bapa. Biarlah Bapa, apa yang mereka lakukan itu terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Mari adik-adik kita angkatkan kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah pada minggu depan. God bless you.